Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini berisi tentang mata kuliah komutasi linear dengan topik penerapan metode Gauss-Jordan dalam analisis rangkaian listrik, berisi teori dan simulasi MATLAB. Sebelum itu, perkenalkan dulu kelompok kami yaitu kelompok 11 yang berisi dari saya sendiri Erik Wissamdianto dan rekan saya Ferry Bagus Dermawan. Untuk yang pertama kali pada tahapan pembahasan, yang pertama ada pengertian tentang Gauss Jordan, yang kedua pengenalan rumus dan metode, lanjutnya untuk contoh soal, yang terakhir pada komputasi MATLAB. Yang pertama dulu kita masuk pada pengertian. Metode Gauss-Jordan adalah teknik eliminasi yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini merupakan pengembangan dari eliminasi Gauss dengan menormalkan elemen diagonal untuk utama menjadi satu dan mengubah elemen lainnya menjadi nol, sehingga sistem persamaan menjadi lebih sederhana. Kemudian untuk contohnya seperti pada gambar, dalam analisis rangkaian listrik akan sering berhadapan dengan sistem persamaan linear yang muncul dari penerapan hukum Kirchhoff. Hukum ini digunakan untuk menyusun hubungan antara tegangan dan arus dalam suatu rangkaian, yang pada akhirnya membentuk persamaan matematika dengan beberapa variabel yang tidak diketahui. Kemudian untuk metode Gauss-Jordan, bekerja dengan mengubah matriks koefisien dari sistem persamaan menjadi matriks identitas melalui rangkaian operasi baris. Dengan demikian, solusi dari sistem persamaan dapat langsung diperoleh dari elemen terakhir setiap baris dalam bentuk matriks augmented. Pada contohnya, jika X min Y min 2Z sama dengan 1, min 1X plus 6Y min 3Z sama dengan 0, min 2X min 3Y plus 6Z sama dengan 6. Untuk matriks A pada matriks SPL itu terdiri dari 3 min 1 min 2 untuk baris X, dan untuk matriks B-nya itu terdapat 1 dan seterusnya. Untuk matriks augmented AB itu akan digabung seperti pada contohnya. Next. Kemudian untuk metode Gauss-Jordan terdapat keunggulan dibandingkan metode substitusi atau eliminasi. Biasa adalah kemampuan metode ini untuk menyelesaikan sistem persamaan dalam satu langkah eliminasi tanpa melakukan substitusi kembali. Proses eliminasi Gauss-Jordan terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama, membentuk matriks augmented dari sistem persamaan linear. Yang kedua, melakukan operasi baris elementer seperti pertukaran baris, perkalian baris dengan konstanta 0 dan non-nol, dan penjumlahan atau penjumlahan baris. Tujuannya adalah mengubah matriks menjadi bentuk eselon baris tereduksi, yaitu bentuk di mana setiap baris memiliki satu elemen utama atau pivot bernilai 1 dan elemen lainnya dalam kolom tersebut bernilai 0. Yang ketiga, membaca solusi langsung dari matriks hasil transformasi yang sudah terbentuk sistem persamaan yang sangat sederhana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini sesuai judul, jadi di sini ada contoh soal dari rangkaian listrik. Ini rangkaian listriknya terdapat komponen resistor dan tegangan 2 buah. Dan di sini kita sesuai pertanyaannya, yaitu kita akan menggunakan analisis loop untuk menuliskan sistem persamaan linear dari rangkaian di atas. Lalu selesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk memperoleh nilai dari arus 1, arus 2, dan arus 3. Untuk arus 1 ialah pada loop 1, arus 2 pada loop 2, dan arus 3 pada loop 3. Jadi tahap pertamanya ialah menentukan sistem persamaan linearnya. Ini kita coba di loop 1, di mana dilihat sesuai arah arus, yaitu ke searah jarum jam.
yang dimana itu tegangan arus akan masuk ke tegangan negatif dari 7 volt. Jadi pertama minus 7 ditambah resistor yang atas ini 1 ohm untuk I1, kemudian dikurangi I1 dari I2 karena itu pada 1 ohmnya itu bersebelahan dengan loop 2 yang berlawanan. Lalu setelah itu masuk ke 6 volt tegangan plus, lalu lewat ke 2 ohm di I1-nya, dan kemudian dikurangi 2I3 dari ini, loop 3-nya kan berlawan arah, jadi dikurangi, lalu disama dengan 0. Didapatkan persamaan satunya ini di 3I1 dikurangi 1I2 dikurangi 2I3 dengan 1. Lalu untuk loop 2 ini juga loopnya ini cara jarum jam, diawali dengan 1 ohm dikali I2 dikurangi 1 ohm dari loop 1 ditambah 2I2 ditambah 3I2 yang di bawah, kemudian dikurangi dari 3 ohm itu yang di loop 3 yang berlawan arah, lalu disama dengan 0. Didapatkan persamaan 2-nya itu di minus 1I1 ditambah 6I2 dikurangi 3I3 dengan 0. Lalu untuk loop terakhir, loop 3 ini syarat jarum jam juga. Pertama di situ kita coba lewat 1 ohm untuk I3 ditambah 2I3 lalu dikurangi 2I1 karena berlawanan dengan loop 1, lalu kemudian masuk ke negatif dari 6 volt, lalu lewat ke ditambah 3I3 dan dikurangi 3I2 karena I2-nya pada loop 2 ini berlawanan arah, terus disama dengan 0. Jadi persamaan ketiganya didapatkan minus 2I1 kurangi 3I2 ditambah 6I3 dengan 6. Jadi perhitungan SPL-nya ialah sebagai berikut. Next. Oke, sekarang setelah ditemukan SPL-nya, lalu kita membuat bentuk matriks augmented-nya, yang mana pada matriksnya ialah 3 pada baris 1 3, min 1 dan min 2. Baris keduanya min 1, 6 dan min 3. Baris ketiga min 2, min 3 dan 6. Yang akan lalu di sini ada I1, I2, I3 karena kita akan mencari nilai tersebut. Lalu ini disama dengankan dengan matriks B ya, 1, 0 dan 6. Lalu ini matriks augmented-nya seperti gambar tersebut. Lalu dilanjutkan dengan melakukan operasi baris elementer. Kita akan membuat pivot pertama, yaitu pada baris 1 kolom 1 yang harus bernilai 1. Kita membuat operasi baris elementer berdasarkan matriks augmented-nya. Jadi untuk membuat baris 1 kolom 1 menjadi nilai 1, maka pada matriks augmented-nya kita pada baris 1 dibagi baris 1 dengan 3. Jadi 3 pada matriks augmented itu akan dibagi dengan 3 dan menghasilkan nilai 1. Dan seterusnya di baris ke-1 di kolom kedua juga dibagi 3, baris ke-1 kolom ke-3 dibagi 3 juga, dan baris ke-1 kolom ke-4 dibagi 3 juga. Artinya sesuai pada gambar. Lalu agar menjadi matriks eselon baris, jadi harus mengubah elemen
di baris 2 kolom 1-nya dan baris 3 kolom 1-nya menjadi bernilai 0. Karena di sini kita harus membuat pivot itu bernilai 1 di baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, dan baris 3 kolom 3. Dan semuanya bernilai 0. Jadi untuk selanjutnya yaitu untuk baris 2 agar bernilai 0 maka dilakukan perhitungan yaitu baris 1 ditambah baris 2, di mana baris 1 yang pada baris 1 ini bernilai 1 dan baris 2 itu bernilai minus 1, di mana 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk baris 3 kita melakukan perkalian, jadi 2 kali baris 1 nilai 2 ditambah baris 3, jadi 2 dikurangi minus 2 bernilai 0. Perhitungan ini akan berlanjut di kolom-kolom di baris 2 dan 3 yang sebelahnya, akan menghasilkan hasil seperti pada gambar. Lalu dilanjutkan membuat pivot kedua di elemen 2,2 baris 1 kolom 2 menjadi nilai 1. Maka dilakukan perkalian pada seluruh baris kedua dengan nilai 3/17. Karena apa? Karena pada gambar sebelumnya yang atas itu baris kedua kolom keduanya bernilai 17,3, 17/3. Dan kalau mau menjadikan nilainya 1, harus nilai tersebut dikali 3/17 agar menjadi nilai 1. Jadi baris kedua ini akan dikalikan sama 3/17 semuanya, seperti pada gambar tersebut. Next. Lalu dilanjutkan untuk menolkan elemen di atas dan di bawah dari baris 1 dan baris 2 dan kolom 2-nya, yaitu pivotnya yang tadi. Jadi untuk baris ke-1 dan baris 3-nya kita melakukan perhitungan, yaitu untuk baris 1 ditambah 1/3 dikali baris 2. Sedangkan baris 3-nya kita menggunakan rumus baris 3 ditambah 11/3 dikali baris 2 yang akan menghasilkan matriks nilai di bawahnya. Lalu kemudian kita akan membuat pivot ketiga di elemen baris 3 kolom 3 menjadi nilai 1. Jadi untuk baris 3 akan dikali dengan 51/117 dan menghasilkan nilai pada gambar. Kemudian terakhir kita lakukan eliminasi elemen di atasnya, yaitu baris 1 kolom 3 dan baris 2 kolom 3 menjadi nilai 0 agar menjadi matriks yang sederhana, di mana baris ke-1-nya menggunakan rumus baris 1 ditambah 15/17 dikali baris 3, sedangkan baris 2-nya ialah baris 2 ditambah 11/17 dikali baris 3. Di sini hasil perhitungannya akan membentuk matriks akhir, yaitu berbentuk eselon baris reduksi, yang mana pivotnya sudah ditemukan, yaitu 1 pada baris secara diagonal nilainya, dan nilai akhirnya yaitu di matriks B ini yang paling kanan diketahui di 3 pada baris 1, bernilai 2 di baris 2, bernilai 3 di baris 3. Jadi dari matriks terakhir yang telah diperoleh karena telah sederhana ini, akan ditemukan nilai altos yang didapatkan itu sebesar untuk I1 sama dengan 3A, I2-nya sama dengan 2 ampere, I3-nya sama dengan 3 ampere.
Baik, kemudian dilanjutkan oleh komputasi MATLAB-nya. Ya, yang masukkan untuk perhitungan pada metodenya. Di sini dapat screenshot di mana dari hasil perhitungan presiden saya terdapat koefisien matriks A dan vektor hasil dari matriks B. Di sini mirip sekali sama seperti tadi perhitungan matematis, saya tinggal menyebutkan. Dan di sini ada matriks augmented untuk mencari hasil nilainya. Nanti saya akan merunning sebuah script seperti ini dan melihat pada comment window hasilnya, di mana akan membandingkan hasilnya apakah sesuai pada perhitungan dari rekan saya. Nah, di sini terdapat perintah-perintah untuk melihat beberapa hasil dari ukuran matriks ataupun perhitungan secara detailnya. Kita akan coba running dulu. Nah, ini terdapat matriks awalnya tadi dengan angka 3, min 1, min 2, min 1, 6, min 3, min 2, min 3, min 6, 6. Nah, sudah sama seperti tadi untuk iterasi awalnya. Di sini untuk hasilnya terlihat beda dengan penjelasan matematis dari rekan saya, karena di sini MATLAB itu hasilnya berupa desimal. Beda dengan teman saya tadi, hasilnya pecahan. Dan untuk hasil akhirnya untuk I1, I2, I3 ya sama, karena tadi di perintah di sini terdapat untuk melihat I1 sama dengan sen 4F itu menampilkan 4 angka di belakang desimal. Di sini hasilnya sebenarnya sama untuk I1, I2, I3, I1-nya 3 ampere, I2-nya 2 ampere, I3-nya 3 ampere. Untuk penjelasannya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.